Sebelum menginjak ke materi berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar yang pertama ini ya. Dilihat dari ruang dan waktunya, ini ketika tahun 80-an misalnya. Nah, gaya dan stylenya itu hampir sama, soalnya ruang dan waktunya sama. Jika dibandingkan dengan masa sekarang, waktunya beda, ruangnya juga beda, stylenya juga beda. Ini contoh yang lain. Itu. Jadi kalau ruang dan waktunya sama, pasti memiliki kemiripan. Semakin banyak, semakin waktu itu jaraknya lama, semakin beda pula. Seperti halnya konsep sejarah. Kita bahas selanjutnya. Nah, konsep ruang dan waktu. Keberadaan unsur ruang akan mempermudah pemahaman tentang suatu peristiwa. Nah, jika tidak ada ruang, pasti untuk melakukan penelitian sejarah itu akan kesulitan, kayak gitu. Nah, misalnya saya akan melakukan penelitian, akan tetapi tempatnya tidak tahu. Apakah saya bisa melakukan penelitian? Tentu saja tidak. Nah, jadi konsep ruang dalam sejarah itu sangatlah penting. Kemudian, konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa. Jadi lebih spesifik. Nah, kalau waktu, definisi waktu itu adalah secara bahasa, waktu diartikan sebagai detik, menit, jam, dan hari. Konsep ruang dapat dipahami sebagai sebuah kesempatan atau peluang. Konsep waktu dalam sejarah kaitannya dengan peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, kita bahas konsep sejarah. Konsep sejarah di sini ada 4. Yang pertama perubahan, yang kedua perkembangan, dan yang ketiga pengulangan dan kesinambungan. Kita bahas satu persatu. Nah, perubahan. Perubahan merupakan sebuah keadaan ketika terjadi pergeseran dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Kata kuncinya di perubahan di sini adalah suatu pergeseran. Kondisinya sama, tapi kegiatannya yang tidak sama. Saya contohkan seperti ini. Gambar yang pertama ini adalah kegiatan orang membajak sawah dengan cangkul. Terus kemudian yang kedua ini juga membajak sawah. Dan yang ketiga, ini juga membajak sawah. Mungkin di sini. Tapi dari ketiga gambar ini yaitu sama-sama melakukan kegiatan membajak sawah. Kita lanjut di perkembangan. Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan secara berturut-turut dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Ini kata kuncinya adalah pergerakan secara berturut-turut. Jadi kondisinya sama atau objeknya sama tapi berkembang. Saya contohkan seperti ini. Lihat ini tugu ini. Nah, dari gambar 1, 2, dan 3. Jadi awalnya seperti ini, berkembang seperti ini, dan berkembang seperti ini. Jadi di sini tidak terjadi pergeseran. Soalnya ini apa istilahnya ya? Cuma satu bentuk. Kemudian termodifikasi bentuk yang lain, termodifikasi dengan bentuk yang lain pula. Nah, inilah yang disebut adalah perkembangan. Jadi objeknya sama, cuma mengalami modifikasi perkembangan atau perubahan. Kita lanjut. Nah, ini yang di Malang ya, di depan balai kota. Ini awalnya, terus kemudian terjadi perkembangan. Perkembangannya seperti ini. Kemudian lagi terjadi perkembangan lagi. Objeknya sama, cuma ini terjadi modifikasi yang lebih baru. Kita bahas konsep pengulangan. Pengulangan yaitu apabila peristiwa yang terjadi saat ini memiliki pola yang sama dengan peristiwa masa lalu. Polanya sama, tapi peristiwanya berbeda. Nah, contohnya ketika tahun 1966 dan 1998. Di tahun 1966, mahasiswa melakukan demonstrasi yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno.
Terus kemudian di tahun 1998 mahasiswa juga melakukan demonstrasi yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soeharto. Nah, ini polanya sama, yaitu penggulingan suatu presiden, tapi peristiwanya berbeda, sebabnya berbeda, tapi polanya sama. Nah, ini yang disebut dengan pengulangan dalam sejarah. Konsep yang keempat yaitu kesinambungan. Kesinambungan dalam masyarakat bisa dilihat dari tradisi kenduri. Tradisi kenduri merupakan tradisi periode Hindu. Ketika Islam masuk, tradisi tersebut diberi sentuhan doa-doa oleh para wali. Gambarnya seperti ini. Jadi kayak kesinambungan itu meneruskan apa yang ada. Gitu.